Nah, setelah kemarin aku jalan-jalan di tengah kota atau pusat kota, sekarang di day 4 aku akan ajak kalian jalan-jalan di daerah kota juga dan juga ke daerah Gunung Kidul. Paginya aku jalan-jalan ke daerah Pasar Beringharjo. Di sini aku niatnya mau lihat-lihat buat oleh-oleh dibawa pulang ke Garut. Nah, setelah dari Pasar Beringharjo, aku lanjut ke Jalan Malioboro. Di sini aku coba jalan-jalan santai aja. Cuma dikarenakan ini udah maju siang, ternyata Malioboro panas banget ya. Tapi di sini aku coba ya jalan-jalan aja soalnya belum pernah ke Malioboro jadi ya coba eksplor-eksplor dikit lah gitu. Nah, setelah dari sana aku lanjut ke teras Malioboro. Di sini ternyata tempatnya hampir sama kayak di Pasar Beringharjo. Cuma di sini lebih kecil dan lebih rapi gitu. Dan juga di sini tuh ada kuliner-kuliner gitu. Nah, setelah itu aku lanjut ke titik 0 km. Di sini kalau menurut aku sih lebih enaknya sore hari ya, karena kalau di siang tuh lumayan panas cuacanya. Cuma di sini kalau siang tuh enaknya nggak terlalu rame. Jadi kalau foto-foto tuh santai. Dan juga di sini ada jasa fotografer juga. Nah, jam 11 siang aku balik lagi ke hotel buat istirahat dan juga prepare karena jam 1 itu ada Jumit kerjaan. Nah, jam 13.30 aku lanjut OTW ke Gunung Kidul. Nah, rencananya tuh aku mau ke dua pantai. Yang pertama tuh mau ke Pantai Trenggalek dulu. Habis itu rencananya mau sunsetan di Pantai Parangtritis. Cuma dilihat dari waktu juga ya kayaknya nggak sampai deh kalau misalkan harus ke Pantai Parangtritis. Jadi aku mutusin buat ke Pantai Trenggalek saja dan ke Pantai Parangtritis dilanjut besok sambil lihat sunrise. Ternyata aku baru tahu kalau misalkan dari pusat kota mau ke Gunung Kidul itu jalannya lumayan jauh ya. Ini aja udah jam 3 sore belum sampai juga ke Pantai Trenggalek. Tapi pemandangannya itu lumayan bagus juga nih kalau habis hujan ya. Di sini banyak kali pohon-pohon hijau gitu kan. Jadi ya lumayan lah buat refreshing mata gitu setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Di sini juga aku sempat foto-foto bentar dan bikin video ya ala-ala motor gitulah. Nah, jam 16.30 sampai juga ke Pantai Trenggalek. Cuma ini tuh pantai yang sebelahnya. Jadi aku tuh sebenarnya salah gitu kan. Jadi ya udah bikin video di sini dulu, habis itu baru ke Pantai Trenggaleknya. Nah, ini dia Pantai Trenggalek yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebenarnya di sini tuh kalau misalkan nggak mendung bagus nih buat lihat sunset. Cuma ya dikarenakan mendung ya seadanya aja lah. Karena udah jauh juga ke sini jadi ya udah aku nikmatin aja pantai yang ada di sini karena emang bener sih pemandangannya bagus banget. Oke guys, ini day 4 di Pantai Trenggalek Gunung Kidul. Ini gelap banget guys. Itu lihat kita ke sunset tapi nggak ada sunsetnya. Cuma ya nggak apa-apa lah, lumayan oke juga. Nah, di sini aku tuh coba buat berenang juga ya, main air karena emang gerah juga gitu. Cuma mainnya tuh cuma bentar doang karena sebelum turun ke laut tuh cuaca masih oke lah, anginnya kecil. Cuma pas udah turun ke laut tiba-tiba anginnya jadi badai gitu kan. Jadi udah habis itu tuh aku cuma ya duduk aja di saung-saung yang ada di pinggir pantai sama teman-teman yang dari TikTok juga. Nah, jam 18.00 aku mutusin buat balik ke hotel buat istirahat. Di sini tuh jalan masih kelihatan lah ya, masih cerah gitu. Cuma pas masuk jam 19.00 di sini jalanan mulai gelap dan nggak ada penerangan sama sekali. Jam 21.30 aku nyampe di Sate Pak Pong. Nah, sebenarnya aku tuh nyampe hotel jam 9 malam lah. Cuma 30 menit tuh aku buat OTW ke sini dan juga bersih-bersih juga. Karena dari kemarin tuh aku belum pernah kuliner gitu kan. Jadi aku nanya temen dan nyaranin buat cobain Sate Pak Pong. Nah, di day 5 jam 7.30 aku coba ke Pasar Ngasem buat sarapan juga. Di sini tuh sebenarnya aku pengen nyoba makanan-makanan khas Jogja gitu lah ya. Cuma dikarenakan antri ya udah jadi males gitu antrinya. Nah, daripada nggak beli apa-apa, jadi aku mutusin buat beli bakpia dan lingko yang ada di Pasar Ngasem.
karena bapia ini tuh viral di TikTok. Jadi karena penasaran aku coba beli deh buat cobain. Nah, habis dari Pasar Ngasem aku lanjut keliling, dan sebenarnya harusnya pagi ini tuh aku di Pantai Parangtritis. Cuma dilihat dari CCTV Jogja, Pantai Parangtritis itu mendung. Jadi aku mutusin ya udah di kota aja sambil nyari oleh-oleh. Nah, setelah beli oleh-oleh harusnya aku tuh balik hotel dan juga lanjut check out. Setelah itu lanjut pulang ke Garut. Cuma dikarenakan cuacanya nggak mendukung dan juga udah siang, makanya aku extend lagi semalam. Cuma kali ini extendnya di kosan teman kerja. Jadi sorenya itu aku diajak ngopi di warung kopi Merapi sambil ngeliat pemandangan Gunung Merapi yang habis hujan tuh view-nya bagus banget gitu kan. Di sini kita nongkrong lumayan lama lah ya, dari jam 4 sore sampai jam ya kurang lebih 9 malaman lah, sambil ya cerita-cerita masalah kehidupan gitu. Nah, di day 6 harusnya tuh aku OTW Garut ya di jam 5 rencananya tuh. Cuma karena ada satu destinasi lagi yang belum dikunjungi dan juga cuacanya bagus, jadi aku mutusin buat ya 2 jam dulu lah mampir ke sana di daerah Kaliurang lebih tepatnya. Nama tempatnya itu Nawang Jagat. Nah, jam 6 pagi aku sampai di Nawang Jagat. Di sini untuk tiket masuknya itu 15.000 ya, dan juga bisa ditukarkan dengan voucher minuman yang ada di sana. Kalau kalian lagi di Kaliurang, cobain deh ke Nawang Jagat Kaliurang. Nah, buat kalian yang mau ke Nawang Jagat, kalian harus tahu jadwal operasional di Nawang Jagat. Dimana hari Senin dia tuh tutup, dan Selasa sampai Jumat dia buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sedangkan Sabtu sampai Minggu dan libur panjang dia bukanya di jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Untuk lebih jelasnya bisa kalian cek di Instagramnya Nawang Jagat. Nah, seperti yang aku bilang tadi dari awal, tiketnya itu kan 15.000 dan bisa ditukar juga dengan minuman. Nah, untuk penukarannya itu di tempat ini, karena sebenarnya itu kayak lebih ke semi-semi resto gitu. Di sini kalau cuacanya nggak berawan kayak gini tuh si Gunung Merapinya kelihatan jelas banget, bagus banget di sini. Cuma pas aku kesini ya cuacanya cerah tapi masih berawan gitu kan. Jadi kita coba mutusin buat nunggu dulu sebentar. Nah, setelah nunggu kurang lebih 15 menit, cuacanya tuh lumayan cerah lah ya. Cuma tetap aja puncak Gunung Merapinya tuh tetap tertutup. Dan yep, betul, setelah 5 menit kemudian cuacanya kembali lagi berawan gitu kan. Cuma ya udahlah, nggak dibikin pusing. Di sini tuh kita menikmati aja dulu lah sebelum pulang ke Garut. Jadi ya ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol juga. Nah, setelah dari sini aku lanjut pulang ke Garut sambil bawa barang-barang yang ada di kosannya temen aku yang ada di Kaliurang. Nah, setelah balik dari Nawang Jagat dan juga udah packing di kosan teman, akhirnya aku mutusin buat lanjut balik ke Garut. Kali ini aku start dari daerah Kaliurang. Nah, ini tuh daerahnya disebut daerah Pakem. Dan jalur yang akan aku lewati itu yang pertama aku akan menuju ke Jalan Malioboro dulu. Habis itu lanjut ke Bandara Internasional Yogyakarta. Setelah itu aku lanjut mengikuti jalur Nasional 3 melewati Purworejo, terus lanjut ke Kebumen dan juga seterusnya sampai masuk ke perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan juga hingga sampai ke rumah yang ada di Garut. Sebenarnya di Jogja selama 1 minggu tuh masih kurang ya kalau buat liburan santai gini tuh. Cuma ya mau gimana lagi karena waktu udah habis dan juga harus balik ke Garut karena kerjaan. Ya kita next lah kalau ke Jogja lagi bakalan explore lebih jauh lagi lah. Daerah Gunung Kidul terutamanya yang belum tereksplor semua. Oh ya, aku start dari daerah Kaliurang itu jam 9 pagi. Jadi kita lihat estimasi berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Garut. Nah, jam 10 pagi aku sampai di Jalan Malioboro. Sebenarnya tujuannya ngambil jalan ke sini tuh nggak ada apa-apa sih, cuma pengen ya terakhir kali menikmati Jalan Malioboro sebelum balik ke Garut. Jadi di sini tuh ya aku cuma lewat aja, nggak mampir kemana-mana juga. Jadi cuma ya bener-bener menikmati jalanan Malioboro.
Nah, di sini juga aku sambil nyari tempat makan buat sarapan. Karena dari pagi itu aku belum makan juga ya. Makanya sambil jalan tuh sambil nyari tempat makan. Cuma dikarenakan nggak ada yang cocok di lidah, ya udah jadi gas terus maju gitu kan. Nah, jam 10.45 aku sampai di Kedung Sari, Yogyakarta. Di sini jalanannya luas banget loh. Enak nih kalau buat ngegas. Cuma dikarenakan aku jalan santai, jadi aku bawa motor nggak lebih dari di atas 80 km. Jadi aku hanya menikmati perjalanan selama perjalanan pulang. Nanti sebentar lagi kita ke ini apa? DIY International Airport. DIY Jakarta International Airport. Seperti itu. Jadi ya stay tune terus ya guys. Nah, jam 11 siang akhirnya aku sampai di Yogyakarta International Airport. Nah, di sini aku sebenarnya salah jalan, harusnya tuh lurus terus di lampu merah tuh langsung nyebrang. Tapi ini aku malah belok kiri dan ya akhirnya salah jalur gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan utamanya itu cuma buat foto-foto di Tugu Yogyakarta International Airport ini. Nah, jam 11.10 aku udah masuk ke Purworejo, Jawa Tengah. Kenapa aku ngambil jalan ke Purworejo? Karena sebelumnya aku lewat jalan Denles, jalannya itu bergelombang kan. Jadi aku coba untuk labas terus jalan Nasional 3. Dan di sini juga jalan Nasional 3 lumayan luas lah ya buat motor dan mobil juga. Jadi aku bisa jalan santai. Nah, di sini juga aku sambil lihat-lihat kanan kiri untuk nyari SPBU terdekat. Karena dari Jogja aku belum isi bensin sama sekali. Nah, di sini aku refleks belok kiri karena dilihat-lihat tuh dari arah jalannya juga ke kiri tuh masih bisa masuk ke daerah Kebumen lah, searah menuju Jawa Tengah. Cuma aku di sini juga agak bingung sih apakah benar atau enggak ya, karena trauma pas waktu berangkat tuh agak nyasar. Di sini aku coba buat menepi dulu ke kiri untuk memastikan jalannya itu apakah benar atau enggak dengan cara lihat di Google Map. Dan setelah dilihat-lihat di Google Map ternyata jalannya itu emang benar bisa masuk ke daerah Purworejo juga. Jadi intinya tuh ini jalan pintas itulah ibaratnya. Nah, setelah memastikan jalannya benar, aku mutusin buat melanjutkan perjalanan menuju Jawa Tengah. Di sini jalannya tuh ya luas tapi agak-agak berlubang gitu, tapi masih oke lah daripada jalan Denles. Nah, setelah berjalan cukup lama di sini aku mampir dulu ke Indomaret untuk ngambil uang cash. Karena uang cash sudah mulai menipis dan juga kalau perjalanan jauh kayak gini tuh lebih enak pegang uang cash ya daripada cashless. Nah, dikarenakan dari pagi belum sarapan, di sini aku sarapan pakai sosis kenjel saja. Karena dari tadi tuh di tempat makan tuh kebanyakan nggak cocok di lidah sih semuanya. Di sini aku istirahat lumayan cukup lama lah ya sambil sarapan dengan sosis kenjel dan juga sebat dulu lah. Karena dari tadi belum istirahat dan juga udah mulai capek, jadi istirahat dulu di Indomaret lumayan lama. Nah, oke guys, setelah tadi kita isi perut atau sarapan di siang hari, selanjutnya kita lanjutin perjalanan menuju ke Garut. Nah, dikarenakan udah siang juga dan udah panas juga ya, jadi kita usahakan gak banyak berhenti. Cuma kalau udah mulai capek ya kita usahakan juga sih berhenti. Nah, di sini tuh kalau nggak salah udah jam 12 kurang atau jam 12 siang kurang lah gitu kan. Nah, di sini kita lanjut menuju ke daerah
Jawa Tengah atau Kebumen lah, rencananya tuh mau berhenti di Kebumen gitu kan. Tapi dilihat lagi nanti apakah akan berhenti di Kebumen atau enggak. Jadi sebenarnya sih ngelihat situasi dan kondisi aja sih. Kalau misalkan masih kuat ya langsung terabas, tapi kalau misalkan udah capek ya berhenti daerah sana gitu. Jadi nyesuaiin kondisi badan aja sama motor kalau mau berhenti. Nah, jadi stay tune terus ya guys, ikuti perjalanan aku pulang dari Jogja menuju ke Garut. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya aku rajin upload videonya. Nah, oke guys, jadi sekarang kita udah lewat daerah Kebumen. Di sini kita akan melewati rel kereta api lah ya. Pasti orang-orang yang sering touring tuh udah nggak heran lah sama rel kereta ini gitu kan. Dan oh ya, untuk di Jawa Tengah tuh rata-rata rel keretanya tuh nyerong-nyerong kayak gini lah ya. Beda sama di Bandung gitu kan. Walaupun di Bandung juga ada tapi nggak sebanyak ini gitu. Nah, di sini bisa dilihat kan cuaca udah mulai gelap dan juga udah mau hujan. Jadi aku mutusin buat update videonya tuh sampai di sini dulu. Nanti dilanjut pas aku istirahat di SPBU atau di Alfamart. Dan juga kalau misalkan nggak memungkinkan nanti aku update statusnya di Garut lah. Kalau nggak sampai nge-record banget aku update-nya di Garut. Tapi nanti lihat aja aku ngeres atau enggaknya. Jadi stay tune terus ya guys. Ya guys, jadi sekarang udah jam 2:30, udah nyampe ke rest area Lumbir alias SPBU Lumbir. Soalnya dari tadi tuh terakhir nggak video lagi karena ngebut pengen cepat sampai. Sekarang lagi rest di Lumbir ya, rest setengah jaman lah, soalnya udah habis sholat terus makan terus bat atau 2 bat dulu gitu. Oke guys, setelah istirahat 3 jam 30 menit lanjut OTW Garut ya guys. Jadi tadi istirahat di rest area Lumbir, sekarang langsung OTW lagi. Semoga lah maghrib udah masuk Tasik ke Garut kan selalu. Semoga ya. Jadi ini kondisinya untungnya nggak hujan, alhamdulillah nggak cerah. Jadi ya inilah seru lah guys pokoknya. Stay tune ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Biar semangat nantilah next ke Banyuwangi lah. Guys, baru nyampe mau perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, jebak hujan guys. Tunggu agak reda lah sambil seperti. Oke guys, karena tadi hujan jadi ini tiba-tiba udah Garut, udah nyampe jalan pembangunan. Jadi tambah angin, soalnya dari tadi tuh kayak berat itu ternyata bocor guys. Oke, seperti itu ya, mungkin videonya sampai segini aja karena ya tiba-tiba di Garut udah nyampe. Total perjalanan dari jam 8:30 pagi, sekarang jam 7:30 malam, 11 jam setengahan lah ya. Udah guys, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya guys, jadi udah di Garut ya, karena tadi habis di udah guys, jadi nggak bisa nge-record lagi ya. Langsung di Garut aja ya gini lah.
terus ya mungkin videonya dihidupkan sampai segini. Jadi untuk jika ada kekurangan mohon dimaklum, dan oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Next semoga bisa riding lagi. Nah, kayaknya sih ke Dieng Sunday atau Merbabu juga, atau ke Bromo juga, gas lah. Cuma yang penting waktunya aja sih sama budget. Guys, paling videonya cuma sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.